Lo ngerasa udah kerja keras tapi masih segini-segini aja? Ngerasa usaha lo stuck gitu-gitu aja? Atau bahkan nggak ada semangat buat memulai bisnis? Tabungan tergerus tapi usaha nggak berkembang? Waduh, nggak bisa didiemin nih. Kita perlu belajar strategi keuangan dan bisnis. Dan, ini rahasia sukses orang Arab. Orang Arab itu terkenal jago banget dalam bisnis. Dan ini bukan cuma kebetulan atau hoki, tapi karena mereka udah punya budaya dagang yang kuat dari dulu. Sejak zaman dulu, orang Arab udah biasa berdagang lintas negara. Mereka keliling dari satu daerah ke daerah lain buat jualan. Makanya mental bisnis mereka itu udah kebentuk dari kecil. Nah, di sini kita bakalan bahas rahasia mujarab gimana orang Arab bisa sukses dan kaya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 rahasia orang Arab kaya dan sukses yang bisa bantu lo meningkatkan bisnis. Yang pertama, sistem dagang amanah. Lo pernah nggak sih mikir kenapa orang Arab itu rata-rata kaya dan sukses dalam bisnis? Salah satu rahasia mereka adalah sistem dagang amanah. Ini bukan cuma soal jualan barang, tapi ada prinsip yang bikin bisnis mereka meledak dan dipercaya orang. Apa maksudnya sistem dagang amanah? Well, jadi gini. Sistem dagang amanah itu intinya adalah jualan dengan kejujuran dan kepercayaan yang super tinggi. Nggak ada tuh yang namanya markup harga gila-gilaan atau tipu-tipu pelanggan. Mereka lebih fokus ke trust alias kepercayaan pelanggan. Makanya mereka lebih suka jual barang dengan kualitas bagus, harga yang masuk akal, dan yang paling penting, mereka nggak nutup-nutupin kekurangan barang. Misalnya nih, kalau ada barang yang sedikit cacat atau ada minusnya, mereka bakal bilang terus terang ke pembeli. Kenapa kayak gitu? Well, karena mereka percaya kalau rezeki itu datang dari Allah, bukan dari ngebohongin orang. Yang bikin sistem ini makin gokil adalah mereka selalu menjaga integritas dan komitmen. Kalau janji barang bakal dikirim dalam 3 hari, ya mereka bakal tepatin janji itu. Kalau bilang barang asli, ya berarti beneran asli, bukan tipu-tipu. Makanya pelanggan jadi loyal banget dan nggak ragu buat balik lagi. Lo tahu nggak, orang Arab itu banyak yang kaya bukan dari bisnis gede doang, tapi dari bisnis kecil-kecilan yang diterusin. Misalnya nih, ada satu keluarga di Arab yang dagang parfum dari generasi ke generasi. Dari awal mereka dagang, mereka selalu jual parfum asli tanpa campuran. Mereka nggak main curang kayak orang-orang yang suka ngecerin parfum terus ditambahin alkohol biar untung gede. Lama-lama, nama toko parfum mereka jadi terkenal karena jujur dan terpercaya. Orang-orang kalau mau beli parfum, mereka nggak ragu buat bayar lebih mahal asal dari toko parfum orang Arab ini. Lama-lama, mereka buka cabang, terus berkembang ke bisnis lain kayak emas, perhiasan, dan tekstil. Dari situ mereka jadi konglomerat. Intinya, kalau lo mau sukses kayak mereka, bangun dulu kepercayaan. Jangan kejar untung cepat dengan cara curang, tapi fokus jadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Kalau orang udah percaya sama lo, duit bakal ngalir sendiri, bisnis bakal berkembang, dan lo nggak usah susah-susah cari modal gede buat mulai. Gimana bro? Udah siap buat tiru sistem dagang amanah? Yang kedua, haram riba, tapi pakai sistem mudharabah. Orang Arab itu ngerti banget kalau riba itu haram dan justru bikin miskin dalam jangka panjang. Makanya mereka nggak main-main soal ini. Mereka nggak suka pinjem duit di bank dengan bunga tinggi atau masuk ke skema utang riba yang bikin hidup jadi tercekik. Orang Arab lebih memilih sistem yang lebih fair dan halal, yaitu mudharabah. Ini sistem yang bikin mereka bisa ngembangin bisnis tanpa harus terjerat utang berbunga. Kayak gimana sih sistem mudharabah ini? Jadi gini, daripada minjem duit ke bank yang ujung-ujungnya bikin susah karena bunga terus nambah, mereka lebih milih cari investor yang mau bagi hasil. Dengan cara ini, bisnis bisa berkembang pesat tanpa harus takut bangkrut gara-gara utang numpuk. Makanya banyak bisnis di Arab yang tumbuh dengan cepat karena modalnya didapat dari mudharabah, bukan dari riba yang cuman nguntungin satu pihak doang. Sistem mudharabah ini simple tapi powerful banget. Jadi sistemnya tuh gini. Ada 2 pihak yang kerja sama. Satu punya modal, satu lagi yang punya skill atau tenaga buat ngejalanin bisnis. Yang punya modal itu duitnya bisa diinvest ke orang yang bisa ngejalanin usaha, dan nantinya keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Kalau untung, ya dua-duanya seneng. Kalau rugi, ya yang punya modal juga nanggung. Jadi nggak ada yang dirugiin secara sepihak. Ini beda banget sama riba, yang bikin orang yang minjem duit harus tetap bayar bunga meskipun bisnisnya rugi.
Misalnya nih, ada orang Arab yang punya modal gede tapi nggak punya waktu buat memulai usaha atau ngurusin bisnis. Nah, dia bisa invest ke pedagang yang udah jago jualan. Mereka bikin kesepakatan bagi hasil, misalnya 70% buat yang dagang dan 30% buat yang modalin. Dengan sistem ini, bisnis bisa berkembang tanpa beban hutang yang memberatkan dan semua pihak dapat keuntungan yang adil. Karena sistem ini, bisnis orang Arab itu bisa berkembang tanpa harus takut dikejar-kejar utang. Mereka lebih fokus ke pertumbuhan jangka panjang daripada ngejar keuntungan instan yang akhirnya bikin mereka terjebak riba. Kalau lo mau sukses kayak mereka, stop mikirin cara cepat kaya pakai utang berbunga. Tapi mulai pikirin deh gimana caranya bangun bisnis dengan sistem yang fair dan halal. Cari partner yang bisa diajak kerjasama, bangun trust, dan jalankan usaha dengan cara yang berkah. Gimana bro, tertarik buat nyoba cara ini? Yang ketiga, zakat sebagai wealth recycling. Lo pernah denger nggak kalau orang Arab itu kaya bukan cuman karena pinter dagang, tapi juga karena mereka rajin bayar zakat. Nah, zakat itu bukan cuman sekedar kewajiban agama, tapi juga strategi wealth recycling alias daur ulang kekayaan gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, orang kaya di Arab itu nggak nimbun duit buat diri sendiri doang, tapi mereka berbagi ke orang-orang yang kurang mampu lewat zakat. Dari situ, uang mereka terus muter di masyarakat kan? Nah, orang-orang kecil jadi bisa beli barang, bisnis makin jalan, dan ekonomi terus bergerak. Ujung-ujungnya, ya mereka yang bayar zakat juga yang dapat manfaat, karena bisnis mereka malah makin berkembang. Makanya, kalau lo perhatiin, di negara-negara Arab banyak banget pedagang sukses yang nggak pelit buat sedekah. Karena mereka tahu uang yang dikeluarin bakal balik lagi dengan cara yang nggak diduga-duga. Sistem zakat ini juga bikin ekonomi jadi lebih sehat. Coba bayangin deh, kalau orang kaya cuma nyimpen duitnya sendiri tanpa dibagi-bagi ke yang lain, nah yang miskin bakal makin miskin, daya beli mereka turun, dan akhirnya bisnis juga kena dampaknya kan? Tapi kalau orang kaya rajin zakat, orang-orang kecil bisa dapat bantuan buat modal usaha, bisa beli barang dagangan, dan akhirnya mereka jadi pelanggan juga buat bisnis yang lebih besar. Misalnya gini, ada seorang saudagar Arab yang punya bisnis kurma gede. Dia bayar zakat dan zakatnya dipakai buat bantu petani kurma kecil supaya bisa produksi lebih banyak. Nanti hasil panennya dijual lagi ke saudagar tadi buat diekspor. Ujung-ujungnya si saudagar tetap untung, petani juga naik kelas, dan ekonomi makin muter dengan sehat. Ini alasan kenapa banyak bisnis di Arab bisa bertahan turun-temurun, karena mereka nggak serakah dan ngerti kalau berbagi itu justru bikin rezeki makin deras. Makanya, kalau lo pengen kaya dengan cara yang benar, jangan takut buat keluarin zakat atau berbagi ke sesama. Banyak pengusaha sukses yang cerita, begitu mereka mulai rajin zakat dan sedekah, tiba-tiba bisnisnya makin naik, pelanggan makin banyak, dan rezekinya makin ngalir dari arah yang nggak disangka-sangka. Wah, keren banget ya bro. Yang keempat, duit itu harus muter, bukan ditabung. Buat lo yang masih bingung pilih nabung atau pakai duitnya buat bisnis, sini ngumpul, gue bakal jelasin biar lo nggak bingung lagi. Kita belajar gimana pola pikir orang Arab. Nah, orang Arab itu paham banget satu hal penting soal duit, yaitu kalau cuma ditabung doang, nilainya bakal turun dan nggak bikin kaya. Makanya mereka lebih memilih muterin duit buat investasi atau dagang, bukan cuma numpuk di rekening atau disimpan di bawah bantal atau celengan. Orang Arab itu ngerti kalau duit itu harus kerja, bukan cuma nganggur di bank. Tabungan itu bukannya nggak penting ya, tapi kalau lo naruh semua duit di situ tanpa diputer, lama-lama duit lo bakal kalah sama inflasi. Harga barang naik terus, sedangkan duit lo tetap segitu-segitu aja. Ujung-ujungnya, ya lo malah makin miskin. Sementara itu, orang Arab yang ngerti prinsip ini terus muterin duitnya ke bisnis, properti, atau investasi produktif yang bikin duit mereka berkembang lebih cepat dari inflasi. Itulah kenapa banyak dari mereka bisa kaya dalam waktu singkat. Salah satu cara mereka muterin duit adalah lewat perdagangan. Mereka nggak takut buat belanja barang dalam jumlah besar terus dijual lagi dengan margin yang bagus. Misalnya nih, let's say seorang pedagang parfum di Dubai beli stok langsung dari produsen dengan harga murah, lalu jual lagi ke turis dan reseller dengan harga yang lebih tinggi. Setelah lama muterin uang di bisnis parfum, uangnya nggak berhenti di situ aja.
tapi dipakai buat restock atau bahkan ekspansi usaha ke produk lain. Dengan cara ini, uang ngalir terus, makin banyak transaksi, dan makin gede keuntungannya. Bandingin deh sama orang yang terlalu pelit buat muterin duit. Mereka takut ambil resiko, akhirnya cuma nabung terus tapi malah kehilangan peluang buat berkembang. Inilah kenapa pedagang Arab lebih cepat sukses, karena mereka berani muter duit dengan strategi yang tepat. Selain dagang, mereka juga jago investasi. Banyak yang taruh duitnya di properti, emas, atau bisnis yang punya pertumbuhan tinggi. Kenapa properti? Well, karena tanah dan bangunan jarang turun harganya, malah makin naik tiap tahun. Intinya, kalau lo mau kaya kayak orang Arab, stop mikir buat nabung doang. Ini bukan berarti nggak boleh nabung ya. Nabung itu harus, tapi nggak semua duit lo ditabung. Sebagian duit lo harus kerja, harus diputar ke bisnis, investasi, atau sesuatu yang bisa ngehasilin lebih banyak lagi. Gimana nih bro, udah siap buat muterin duit lo? Yang kelima, dagang itu gaya hidup, bukan sekedar cari duit. Buat orang Arab, dagang itu bukan cuma soal cari duit, tapi udah jadi gaya hidup. Dari kecil mereka udah diajarin kalau jualan itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanya nggak heran tuh kalau banyak orang Arab yang sukses di dunia bisnis. Mereka tuh nggak cuma dagang buat bertahan hidup, tapi karena memang menikmati prosesnya. Mereka suka ketemu orang, nawarin barang, dan ngejalin hubungan jangka panjang sama pelanggan. Mereka tahu kalau makin luas jaringan, maka makin gampang dagangan laku. Makanya kalau lo jalan-jalan ke pasar Timur Tengah, lo bakal lihat gimana pedagang di sana jualannya sambil ngobrol santai, nggak buru-buru, dan bener-bener ngejualin pengalaman, bukan cuman barang. Mereka paham bahwa bisnis yang sukses bukan cuma soal harga, tapi soal hubungan dan kepercayaan. Dan yang paling keren dari mentalitas dagang orang Arab adalah mereka nggak pernah ngerasa cukup. Ini bukan berarti serakah ya, nggak sama sekali. Tapi punya mindset bahwa bisnis itu harus terus tumbuh. Kalau hari ini mereka sukses jualan di satu kota, nah besok mereka bakal cari cara buat ekspansi ke kota lain, bahkan ke negara lain. Mereka nggak puas cuman punya satu toko doang, tapi pengen punya jaringan yang lebih luas. Itulah kenapa banyak pedagang Arab yang akhirnya jadi konglomerat besar. Mereka nggak pernah mikir cukup segini aja, tapi selalu nyari cara buat naik level. Jadi kalau mau sukses kayak mereka, kita harus mulai mikir nih, dagang itu bukan sekedar cari duit, tapi cara hidup. Sukai prosesnya, nikmati interaksinya, dan selalu siap buat cari peluang baru. Karena kalau dagang udah jadi bagian dari hidup kita, sukses itu tinggal nunggu waktu aja bro. Setuju nggak? Yang keenam, nggak pernah takut mulai dari nol. Tahu nggak sih kalau orang Arab itu punya mental baja dalam bisnis? Mereka nggak pernah takut mulai dari nol, bahkan nggak masalah kalau harus jatuh bangun berkali-kali. Yang penting itu mulai aja dulu, bukan nunggu modal gede atau kondisi sempurna. Makanya banyak pedagang Arab yang awalnya cuma jualan kecil-kecilan di pinggir jalan, tapi beberapa tahun kemudian udah punya toko besar, bahkan bisa ekspansi ke luar negeri. Mereka ngerti kalau bisnis itu bukan cuma seberapa besar modal di awal, tapi seberapa tahan buat jalan terus meskipun ada hambatan. Karena faktanya, semua pengusaha besar pasti pernah ngerasain titik nol. Cuman bedanya, pengusaha yang sukses nggak nyerah dan terus cari cara buat naik level. Salah satu contoh paling keren dari mentalitas ini adalah kisah banyak imigran Arab yang datang ke negara lain tanpa modal besar, tapi dalam beberapa tahun bisa jadi pebisnis sukses. Misalnya nih, banyak orang Arab yang datang ke Indonesia atau Malaysia cuman bawa koper berisi dagangan, jualan keliling dari kampung ke kampung, tapi karena mereka gigih dan tahu cara bangun jaringan, akhirnya mereka bisa punya bisnis besar. Mereka nggak gengsi mulai dari jualan kecil, yang penting mereka punya tujuan buat berkembang. Makanya kalau kita perhatiin nih, banyak toko emas, toko parfum, atau usaha tekstil yang dimiliki orang Arab karena mereka tahu bahwa bisnis itu butuh proses, dan mereka siap buat jalanin proses itu tanpa takut gagal. Yang bikin mereka beda dari kebanyakan orang adalah mereka nggak pernah mikir kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Buat mereka, gagal itu cuman bagian dari perjalanan bisnis. Kalau dagangan nggak laku, ya mereka bakal cari strategi lain. Kalau bisnis bangkrut, ya mereka bakal mulai dari nol lagi tanpa ragu. Mereka punya mindset bahwa selama masih bisa usaha, duit pasti bisa dicari lagi. Ini yang bikin mereka selalu selangkah lebih maju dibanding orang yang takut rugi atau kebanyakan mikir sebelum memulai bisnis.
Yang ketujuh, diam itu emas, bicara harus berarti. Orang Arab punya prinsip kuat dalam komunikasi, yaitu diam itu emas, bicara harus berarti. Mereka nggak suka buang-buang waktu dengan omongan kosong yang nggak ada gunanya. Kalau ngomong, harus ada nilai, harus ada manfaat, dan kalau bisa, ada cuannya juga. Makanya dalam dunia bisnis, mereka lebih banyak dengerin dulu, observasi, dan baru ngomong kalau memang perlu. Ini yang bikin mereka tajam dalam negosiasi, karena mereka nggak buru-buru buka kartu duluan. Mereka biarin lawan bicara ngomong banyak, kasih informasi, baru mereka serang dengan tawaran atau strategi yang paling menguntungkan buat mereka. Contohnya gini, kalau kita perhatiin cara orang Arab jualan, mereka nggak langsung ngegas promosi produknya. Mereka lebih suka bangun hubungan dulu, ngobrol santai, dan bikin calon pembeli nyaman. Tapi di balik obrolan santai itu, mereka sebenarnya lagi baca situasi, nyari tahu kebutuhan pelanggan, dan nyari celah buat nawarin produk dengan cara yang paling pas. Ini beda banget sama kebanyakan orang yang kalau jualan langsung ngejar-ngejar pelanggan dengan promosi agresif. Orang Arab tahu bahwa diam dan mendengarkan lebih berharga daripada banyak bicara yang malah bikin orang ilfil. Sikap ini juga bikin mereka sukses di banyak bidang, bukan cuma dagang. Mereka ngerti bahwa informasi itu aset, dan orang yang kebanyakan ngomong tanpa berpikir justru bisa rugi sendiri. Dalam bisnis, mereka lebih memilih buat menyimpan strategi, nggak gampang cerita ke sembarangan orang, dan cuman buka suara kalau memang waktunya tepat. Inilah kenapa banyak pengusaha Arab bisa jadi kaya raya, karena mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan yang paling penting, gimana cara ngomong biar setiap kata yang keluar bisa mendatangkan keuntungan. Yang kedelapan, punya pola pikir berburu peluang. Orang Arab itu punya mindset yang beda dalam melihat peluang. Mereka bukan tipe yang nunggu rejeki datang sendiri, tapi selalu berburu peluang. Buat mereka, kesempatan itu kayak harta karun gitu loh, yang harus dicari, bukan ditunggu. Makanya mereka jago banget dalam bisnis, karena setiap ada celah sekecil apapun, mereka bisa ngelihat potensi dan langsung gerak. Kalau ada tren baru nih ya udah duluan nyari cara buat masuk ke pasar itu. Kalau ada sesuatu yang lagi booming, ya mereka nggak cuma jadi penonton, tapi langsung mikir gimana caranya ikut dapet cuan dari situ. Contoh paling simpelnya gini, banyak pedagang Arab yang bisa sukses di negara orang karena mereka paham banget cara baca situasi. Misalnya nih, di suatu daerah nggak ada yang jual parfum khas Timur Tengah. Nah, mereka bakal langsung tuh buka usaha jual parfum Arab. Kalau mereka lihat di sebuah kota orang-orangnya doyan makan kebab, nah mereka langsung bikin restoran kebab yang autentik. Jadi, mereka selalu adaptif dan fleksibel dalam bisnis. Nggak takut buat nyoba sesuatu yang baru, dan yang paling penting, mereka cepat dalam bertindak. Ini yang bikin orang Arab bisa terus berkembang dan nggak ketinggalan zaman. Mindset berburu peluang ini juga yang bikin mereka nggak gampang nyerah. Kalau satu usaha gagal nih ya, mereka nggak bakal berhenti dan mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, bakal langsung cari peluang lain. Mereka ngerti kalau dunia ini penuh kesempatan. Tinggal gimana caranya kita bisa lihat dan manfaatin itu sebelum orang lain ngambil duluan. Itulah kenapa banyak orang Arab yang sukses dan kaya raya, karena mereka nggak diam di tempat, tapi terus bergerak nyari peluang baru buat ngegedein bisnis dan nambah kekayaan. Well, itulah 8 rahasia kenapa orang Arab bisa kaya dan sukses. Apakah lo punya pengalaman bekerja sama dengan orang Arab? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal rahasia orang Arab kaya dan sukses? Silakan komen. Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.